Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apakah hadirin semua dan hadirat Bapak Ibu senang kalau dipanggil begini dengan ayat ini nanti oleh malaikat maut? Apakah Bapak Ibu kira-kira mau? Karena lanjutan hadisnya, ada orang yang didatangi oleh 70.000 malaikat. Wajah mereka penuh dengan kemurkaan dan kemarahan. Gelap dan garang-garang. Mereka turun, mata mereka tegang dan menampakkan kebencian dan kemarahan. Orang yang akan meninggal ini ternyata ahli maksiat. Orang yang akan meninggal ini ternyata munafik. Orang yang akan meninggal ini ternyata orang kafir. Orang yang memerangi Islam. Orang yang memerangi para ulama. Orang-orang yang menghina dan melecehkan sunnah Rasulullah SAW. Orang fasik, orang musyrik, mujrim, zalim. Orang ini 70.000 malaikat turun. Dalam pemandangan kebalikan dari yang pertama. Ketika mereka sudah mengelilingi, mulailah si calon mayat yang celaka ini menjerit ketakutan. Hanya dia seorang yang bisa melihat. Orang yang begitu banyak dan seram wajahnya semua. Menampakkan dan menunjukkan kebencian. Maka dengan kasar, salah satu di antara 70.000 itu yang dia ternyata adalah malaikat maut, segera menghampirinya. Lalu memasukkan tangannya ke dalam mulut, kemudian tangan yang lain menghantam dada, memukul punggung, kemudian menekan perut, membabak belurinya sambil berkata, keluar kamu wahai yang punya jiwa kotor. Ukhrij ya ayyatuhan nafsul khabithah. Keluarkan jiwa kamu yang kotor dan menjijikkan ini. Keluar. Lalu dibukakan sebuah pemandangan gaib neraka. Ada tempatnya di sana, ada namanya di sana. Ya makin takut ini. Orang yang zalim, mujrim, munafik, musyrik, kafir. Orang yang suka menghina ulama, melecehkan para ulama, memfitnah para ulama. Orang yang suka menghina kaum muslimin dan merendahkan kaum muslimin, mempersulit umat Islam. Orang yang memerangi Islam. Orang-orang macam ini dalam keadaan di puncak ketakutan ibarat Allah yang kami muliakan, di babak beluri. Kenapa? Karena dia melihat pemandangan neraka, ada namanya di situ dan dia akan menempatinya. Makin ketakutan roh ini, makin mencengkram nafas di dalam tubuhnya. Kaum muslimin, dia tidak mau. Dia tidak mau, maka dia cengkram setiap mili demi mili dalam jasad kasar ini. Mencengkram dengan sangat kuat. Sementara malaikat menarik-nariknya. Luar biasa. Coba bawa seekor kucing ke lantai 10. Lihatkan pemandangan dari lantai 10 itu, pemandangan bawah. Kemudian usahakan melepaskan kucing. Pasti kucing itu akan menancapkan kuku-kukunya di tangan-tangan kita. Betul tidak? Karena ketakutan kemana dia akan lepas kalau jika ia keluar, ia melepaskan tangannya. Maka dia mencengkram. Semakin kuat kita melepaskannya, semakin kuat dia ketakutan. Roh dan nafsu orang yang akan mati, sementara dia lihat kemana tempatnya, akan mencengkram mili demi mili tubuhnya. Maka disinilah pusat dan puncak penderitaan. Sakit yang luar biasa karena sulitnya malaikat mengeluarkannya. Dipukul sana, dipukul sini. Akhriju anfusakumul yawma tujzaun. Keluarkan jiwa kalian. Sekarang dibalasi apa yang sudah menjadi kejahatanmu selama ini. Dulu mentang-mentang kamu punya pangkat dan jabatan. Dulu mentang-mentang kamu adalah yang punya kekuasaan. Mentang-mentang punya duit. Kamu memerangi Islam. Kamu mempersulit dakwah Islam. Kamu memusuhi para ulama-ulama warasatul anbiya. Keluar. Ibarat Allah, bunyi sakarat yang mengerikan. Rasul berkata, orang kafir ini, orang munafik ini, orang musyrik ini, orang zalim ini, orang fasik ini akan berkata, kematian yang berat. Mata membeliak, mulut menganga sambil mengeluarkan suara yang sangat menyakitkan, seperti kuda jantan yang disembelih, kata Rasulullah, dengan benda yang tidak tajam. Demikianlah beratnya kematian. Lalu semili demi semili pun lepas. Rasul bersabda, seandainya bumi ini digilaskan kepadanya secara perlahan-lahan, keluarnya roh itu nggak cepat, Pak. Keluarnya roh itu perlahan. Beberapa menit baru ujung kaki,
1-2 jam baru bagian kaki cancel kaki, terus bergerak ke atas lambat. Begitu keluarnya roh, lambat. Bagian pahanya masih panas, sementara bagian betis ke bawah sudah dingin. Itu menandakan ruhnya udah sampai ke lutut. Kemudian ketika ruhnya terus bergerak, pahanya sudah dingin, sementara perutnya masih terasa hangat. Orang ini sedang mengalami sakarat. Saat itu ya Allah, setan bersilih ganti datang. Setan datang dalam berbentuk rupa. Ini puncak godaan terakhir. Dia datang dalam bentuk ayah yang telah meninggal dunia, dalam bentuk ibu yang telah meninggal dunia. Dia merayu, nak, kami kan sudah dulu darimu, maka agama yang benar adalah agama Nasrani, nak. Cepat masuklah ke agama itu, engkau akan selamat, nak. Kau akan gabung dengan kami dan kita masuk surga. Kalau dia orang berilmu, ada iman, amal solehnya banyak, dia tahu ini adalah setan, maka dia akan berkata, tidak. Tapi kalau dia anti pengajian, ilmunya minim, dosanya banyak, dia dengan sangat mudah tertipu. Dan dia mengangguk, dia mengiyakan, maka murtad dia saat itu. Maka sayang betul lah orang-orang yang tidak mau ngaji, orang-orang yang tidak mau menjadi hamba Allah yang baik, akhir hayatnya akan terfitnah oleh setan-setan yang terlaknat, yang menampakkan diri dalam berbagai macam bentuk rupa. Ibadah Allah yang kami muliakan, saat keluar terus sampai ke perut, Allah masih membukakan pintu taubat. Cuma memang karena dosa-dosa masa lalunya nggak kepikir mau taubat itu. Yang dia pikirkan adalah betapa sakitnya pergerakan ruh meninggalkan badan. Sakit sampai ke tenggorokan, maka tertutuplah pintu taubat. Kemudian keluar dan lepas. Dengan cepat dibungkus dengan kain kasar, nggak dimandiin, dibungkus dengan kain kasar yang busuk. Lalu diseret, bukan di bawah seperti diseret menuju ke langit dunia. Baunya menjijikkan kemana-mana. Malaikat penjaga langit dunia nyetop. Luar biasa biadabnya ini bau. Siapa yang kalian bawa? Apa kesalahan dan dosanya? Dikatakan ini adalah si durjana Fulan bin Fulan. Dia semasa hidupnya di dunia menghina para ulama, memfitnah para ulama, menjebloskan para ulama ke dalam penjara. Inilah orang-orang yang mempersulit Islam. Inilah orang-orang yang menjual bangsa dan negara. Inilah orang-orang yang melakukan korupsi, makan riba. Ini adalah orang yang berzina, menyerakkan air maninya kemana-mana. Ini adalah orang yang menyogok. Ini adalah orang yang suka menerima sogok. Ini adalah orang-orang yang telah melakukan pemutusan tali silaturahim, orang yang durhaka kepada kedua orang ibu bapaknya. Inilah orang-orang yang menelantarkan salat dan mempermainkannya. Ini adalah orang-orang yang enggan membayarkan zakat. Ini adalah orang-orang yang pelit. Inilah orang-orang yang tidak mau menolong saudara muslimnya yang ada di Rohingya, yang tidak mau menolong saudara muslimnya yang ada di Palestina, di Syria. Inilah orang-orang yang egois, orang kaya tetapi dia telah bermaksiat dengan hartanya. Ini adalah Fulan bin Fulan. Maka malaikat penjaga langit dunia berkata, sorry, kami tidak akan bukakan pintu gerbang untuknya. Dia tidak boleh lewat. Maka terdengarlah gelegar suara dari sisi Allah bahwa kembalikan dia cepat ke bumi. Tidak ada tempat baginya dalam perjalanan ini. Kembali dia ke bumi, sementara dia diizinkan oleh Allah melihat jasadnya saja. Jasadnya ternyata sedang dibawa menuju ke kuburan. Rumah mewah yang telah didapatkannya dengan segala macam cara telah ditinggalkan. Pakaian-pakaian kebesaran, HP dan barang-barang yang indah semuanya setelah dicopot. Tinggallah bangkai busuk yang tidak berharga, bahkan keluarganya pun tidak ingin lama-lama ada di rumahnya. Dibawa ke tempat peristirahatan yang disitulah pusat dan puncak star daripada penderitaannya. Saat dimasukkan ke liang lahat, dia selalu berkata dengan penuh penyesalan, aduhai celakalah aku, aduhai mampuslah aku hari ini, aduhai binasalah aku. Dimasukkan lalu ditutup kuburannya, ditinggalkan. Dia mendengar suara 2 orang malaikat menggelegar. Rasul menjawab, dia tidak mampu menjawab. Setiap kali ditanya oleh malaikat, dia selalu berkata, Setiap kali ditanya, dia selalu menjawab, Kalau dia orang munafik, saat ditanya apa yang kamu ketahui tentang Rasulullah, dia berkata kata-kata orang, dia itu adalah Rasulullah. Kami juga ikut-ikutan dengan kata orang itu. Hanya itu yang mampu dia jawab. Karena memang pada kenyataannya ketika hidup di dunia, dia tidak suka mengidolakan Rasul. Dia bahkan membenci dan memerangi sunnah Rasul. Makin berjenggot, makin goblok dan sebagainya. Yang kayak gini ini nih.
Dia akan sulit menjawab dan memang tidak bisa menjawab. Ini soal jawab alam kubur, walaupun sudah dibocorkan dalam hadis-hadis yang sahih, bukan berarti bisa dihafal dari sekarang jawabannya. Yang bisa menjawab itu adalah fakta amalnya ketika dia masih hidup di dunia. Ini yang menyebabkan dia mampu menjawab. Singkatnya, ketika dia tidak mampu menjawab, gelegar suara dari langit berkata, telah terlaknatlah dia, telah terkutuklah dia. Tempatkan ia pada tempat yang telah dijanjikan sesuai untuk para mujrimin sepertinya. Maka mulailah cemeti dan hantaman pertama menghantamnya. Jedar! Maka dia terhunjam ke dalam perut bumi, dicongkel kembali untuk disiksa berikutnya. Bunyi siksaan ini dan teriakan orang celaka ini, selain jin dan manusia, kata Rasulullah, diizinkan mendengar. Ayam merintih, ayam merintih. Kuda juga tidak mampu mendengar cerita orang-orang yang disiksa di alam kubur. Anjing melolong, beratnya penderitaan mereka mendengarkan siksaan orang yang diazab di dalam kubur. Ibarat Allah, seluruh binatang yang ada tinggal dekat-dekat kuburan tersiksa. Makanya kalau ada yang buka ternak kandang, atau peternak kandang-kandang untuk ternak dekat kuburan, ini sebenarnya sebuah penyiksaan terhadap hewan-hewan. Jauhkan mereka. Rasul pun melarang jangan buat rumah dekat-dekat kuburan, karena ada energi negatif yang akan membuat kita tersiksa dan tidak nyaman. Ibarat Allah yang kami muliakan. Nah, orang ini dinampakkan kepadanya terlebih dahulu pemandangan sebelah kanan, surga yang ada namanya di situ. Masya Allah. Dia pun jingkrak-jingkrak, pengen berdiri untuk menuju ke sana. Ditahan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Mau kemana lo? Tuh rumah saya, itu tempat saya. Maka kata malaikat, benar, itu memang sudah resmi untukmu. Itu kalau kamu hidup di dunia tunduk pada Allah. Kamu mendukung agama Allah. Kamu bersama para ulama. Kamu tunduk kepada Allah SWT dan melawan hawa nafsumu. Memang itu memang tempat yang sudah disiapkan buat kamu. Kan kamu lihat ada namanya, nama kamu kan. Sayang, kamu ketika hidup di dunia menjadi musuh Islam kan. Ketika kamu hidup di dunia kamu sombong, tidak mau sujud kepada Allah kan, sok sibuk. Ketika kamu di dunia kamu mentertawakan agama Allah kan. Kamu mempersulit para ulama dan kaum muslimin kan. Kamu menjual negara kan. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini tempat buatmu tidak akan pernah menjadi tempatmu. Disegel, ditutup, dan digulung kembali jalannya menuju ke tempat itu. Lemes dia langsung. Dibukakan pemandangan sebelah kiri, tempatnya dalam neraka. Maka dia ketakutan. Apa kata malaikat? Jangan cemas, kamu pasti akan masuk ke dalamnya, tapi nggak sekarang. Nanti setelah sangkakala, kiamat pertama, padang mahsyar dihamparkan, maka pintu-pintu neraka dibuka, baru kamu akan menjadi penghuninya. Saat itu dia berdoa, Allahumma ajilis sa'ah, sambil ketakutan, ya Allah, tundalah kiamat. Ya Allah, lamakanlah kiamat. Lamakanlah kiamat. Ketakutan dia melihat di mana tempatnya yang akan menjadi huniannya, abadi di dalamnya. Ya Allah, ya Rabb. Setelah itu dia mengalami siksaan pagi, petang, siang, malam, sambil diletakkan dalam perut bumi. Fi asfalas safilin. Sementara yang pertama tadi di a'la illiyin. Ibarat Allah yang kami muliakan. Yuk kita kembali ke surat